dipersembahkan oleh Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat NTV yang dirahmati oleh Allah. Seringkali kita menghadapi berbagai permasalahan ya dalam keseharian ini. Coba saya lihat dulu ini muka-muka bermasalah nggak nih yang ada di depan layar ini ya. Kalau yang di studio kayaknya semua ini bermasalah nih kayaknya. Yang ngomongnya juga banyak masalah. Tenang. Hidup itu selalu ada masalah. Kenapa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Surat Al-Mulk tuh ayat 2 tuh. Jadi sesungguhnya Allah menjadikan yang mati dan hidup itu untuk apa? Liyabluwakum ayyukum. Untuk menguji kita semuanya. Siapa yang paling ahsan? Siapa yang paling baik amalnya? Jadi yang muhsin. Orang yang muhsin itu yang seperti apa sih? Nah, jadi Rasulullah SAW itu pernah ditanya, wahai Rasul, seperti apa sih konsepnya ahsan itu? Rasul berkata begini, muhsin itu, orang ihsan itu kalau melakukan sesuatu itu dia seakan-akan selalu merasa dilihat oleh Allah. Jadi dia tuh merasa dilihat oleh Allah. Jadi kalau mau melakukan sesuatu juga, dia yang nggak baik, dia nggak enak gitu. Waduh, Allah ngelihat nih. Dan kalau dia melakukan sesuatu, dia juga merasa bahwa dia melihat Allah. Aduh, ini nih kayak kalau kita kan gini, lihat pemandangan, Allahu Akbar, lihat kecelakaan, innalillahi. Itu kan sebetulnya dalam tanda petik melihat Allah gitu loh. Nah karenanya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang muhsin. Orang-orang yang ahsanu amala gitu. Nah tadi kembali ke masalah. Jadi dalam berbagai masalah pun ya, kita itu ingin mana sih yang sebetulnya Allah ridho gitu. Seperti misalnya dalam kesulitan itu seringkali dalam ekonomi kita kan akhirnya berhutang. Kemudian kita kadang-kadang perlu nih yang namanya kendaraan, atau kita perlu yang namanya biaya sekolah, atau kita perlu yang namanya berbagai hal yang harus kemudian kita berhutang dalam tanda petik menyicil gitu ya, menyicil. Bahasanya kalau mengkredit seakan-akan jadi riba semua yang namanya kredit. Ini mencicil ya, jadi syar'i gitu ya, mencicil. Gimana gitu ya. Nah, di dalam cicilan sebetulnya ya program syariah itu banyak yang memberikan sebetulnya cara-cara orang memudahkan menyicil dengan cara yang syar'i tanpa riba ya, tidak kemudian terlibat permasalahan berbagai hal seperti maisir, seperti gharar gitu yang ketidakjelasan. Itu mudah dengan pertama membenahi dulu secara akad gitu. Akadnya dibenerin dulu ya, kemudian tata cara sistemnya juga mencicilnya dibenerin dulu gitu. Dan inilah yang membuat cicilan-cicilan itu akhirnya tidak terlibat dalam riba. Saya ingin memberikan contoh gini. Sebetulnya semudah ini ya. Ada orang ingin membeli rumah. Kalau dia ingin membeli rumah meminjam uang, yang kemudian meminjam uang itu akhirnya mengembalikannya dengan lebih banyak, dengan cicilan yang bunga berbunga, akhirnya ini masuk dalam riba. Tapi kalau sebetulnya konsep syariah itu sebetulnya dia itu kalau misalnya mau membeli rumah ini kemudian dibeli oleh seseorang misalnya ya, atau bank, yang kemudian bank ini menjual kepada dia secara akad melebihkan angkanya ya, untuk supaya orang ini bisa mencicilnya dengan flat ya, dengan akad yang disepakati dan tidak ada yang namanya bunga berbunga dan lain-lain, dan masuk ke dalam sebuah tata cara yang syar'i. Jadi sebetulnya sistem dan akad itu harus diperbaiki gitu ya. Karenanya
sekarang itu banyak sekali program-program dari syariah, program-program syariah, program perbankan gitu yang memudahkan ya masyarakat untuk kemudian bisa mendapatkan kebutuhannya gitu ya, untuk kemudian mencicil. Hati-hati loh, ini kebutuhan ya, kita bukan ngomong keinginan. Kalau keinginan bisa terjebak. Terjebaknya gimana? Sistemnya syar'i tapi kitanya yang terjebak karena permasalahan, padahal nggak mampu tapi kita karena ingin bergaya gitu ya, jadi kita mencicil sesuatu yang akhirnya kita terlibat berbelit dan lain-lain gitu. Hati-hati, ini masalahnya kita sudah melewati permasalahan apakah ini keinginan atau kebutuhan. Nah, kita masuk ke dalam yang kebutuhan ini. Nah, ini dipermudah. Jadi banyak program-program dari syariah yang kemudian juga cicilannya syar'i itu tentu tanpa riba, dengan tadi menggunakan akad jual beli yang benar gitu ya. Kemudian tentu ya sistemnya dan semuanya ini itu masuk ke dalam tata cara yang syariah atau syar'i. Nah, kalau begini barulah kemudian insya Allah transaksinya membawa berkah ya. Nah, keberkahan ini yang kita inginkan. Jadi kalaupun tiba-tiba kita mendapatkannya mudah tetapi tidak syar'i, nah ini kan yang dikhawatirkan adalah tidak berkah. Kalau yang tidak berkah itu berbahayanya apa? Sesuatu yang tidak berkah, yang riba atau haram yang masuk ke dalam darah kita, dia akan mengalir menjadi hati, ya masuk ke dalam otak kita dan lain-lain, dan inilah yang menjadi segumpal darah yang membuat rusak kita semuanya. Ya, kala barona ala qulubihim bima kanu yaksibun. Jadi apa yang kalian lakukan hanya menambah kotoran, noda ke dalam kolbu, ke dalam hati kalian yang akan rusak karenanya. Ya, keimanannya, semua ketaatannya dan lain-lain, bahkan tarkus sholah, meninggalkan sholat dan lain-lain. Mengerikan, naudzubillah min dzalik. Karenanya jauhi itu semuanya, masuklah ke dalam program-program cicilan-cicilan yang syar'i insyaallah. Alhamdulillah. Tidak ada yang lebih baik dari yang berbicara ataupun yang mendengarkan, karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh